Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanani Roisyah, Prodi PAI 6A. Baik, di sini kali ini kita akan bahas tentang konsep dasar manajemen lembaga pendidikan Islam. Yang akan kita bahas pada kali ini yang pertama yaitu pengertian manajemen lembaga pendidikan Islam. Kemudian yang kedua, tujuan dan manfaat manajemen lembaga pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga, ruang lingkup manajemen lembaga pendidikan Islam. Kemudian yang terakhir, aplikasi manajemen lembaga pendidikan Islam. Langsung saja kita pada pengertian manajemen lembaga pendidikan Islam. Nah, di sini manajemen sendiri itu artinya pengelolaan ataupun ketata laksanaan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Nah, jadi manajemen ini adalah tata laksana untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Nah, kemudian pendidikan sendiri yaitu transformasi pengetahuan menuju ke arah perbaikan, penguatan, dan penyempurnaan semua potensi manusia. Nah, kemudian lembaga pendidikan di sini adalah suatu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam. Nah, jadi di sini manajemen lembaga pendidikan Islam yaitu pengelolaan pendidikan ataupun pengelolaan transformasi pengetahuan yang dinaungi oleh sebuah lembaga pendidikan khususnya yaitu yang berbasis Islam ya, pendidikan Islam seperti itu. Kemudian untuk yang kedua yaitu tujuan lembaga pendidikan Islam. Nah, di sini yang pertama itu tujuannya yaitu terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Kemudian yang kedua yaitu terciptanya peserta didik yang aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian yang ketiga, terpenuhnya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidikan dan kependidikan. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kemudian yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu teratasnya masalah mutu pendidikan. Itu adalah tujuan lembaga pendidikan Islam ya. Kemudian poin yang ketiga yaitu manfaat manajemen lembaga pendidikan Islam. Nah, di sini manfaatnya yang pertama yaitu mengetahui permasalahan dalam rangka percepatan penuntasan wajar 9 tahun. Kemudian yang kedua, menyusun rencana dan merumuskan tujuan. Yang ketiga, mengidentifikasi kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman dalam perencanaan. Atau ini disebut dengan analisis SWOT ya. Kemudian yang keempat, sebagai acuan dalam penetapan anggaran pendidikan. Nah, kemudian manfaat yang terakhir yaitu sebagai alat pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan khususnya dalam percepatan wajar 9 tahun. Kemudian untuk ruang lingkup manajemen lembaga pendidikan Islam. Nah, di sini teks-teks wahyu baik Al-Qur'an maupun hadis yang terkait dengan manajemen lembaga pendidikan Islam. Jadi ruang lingkup manajemen pendidikan Islam di sini yaitu berupa Al-Qur'an ya ataupun hadis yang terkait. Kemudian yang kedua yaitu perkataan-perkataan atau akwal para sahabat Nabi maupun ulama dan cendekiawan muslim yang terkait dengan manajemen lembaga pendidikan Islam. Yang ketiga, realitas perkembangan lembaga pendidikan Islam. Yang keempat, kultur komunitas atau pimpinan dan pegawai lembaga pendidikan Islam. Kemudian yang kelima, ketentuan kaidah-kaidah manajemen dan manajemen pendidikan. Nah, jadi itu beberapa ruang lingkup manajemen pendidikan Islam. Nah, kemudian bagaimana sih cara mengaplikasikan manajemen
pada lembaga pendidikan Islam. Nah, di sini yang pertama yaitu pembinaan ketakwaan dan akhlakul karimah. Nah, biasanya itu dijabarkan dengan 6 aspek keimanan, 5 aspek keislaman, dan multi aspek keihsanan. Nah, itu cara pengaplikasiannya ya yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu mempertinggi kecerdasan dan kemampuan peserta didik, memajukan ilmu pengetahuan dan kemampuan peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Kemudian yang keempat, memelihara, mengembangkan dan meningkatkan kebudayaan dan lingkungan. Kemudian yang terakhir, memperluas pandangan hidup sebagai manusia yang komunikatif terhadap keluarganya, masyarakatnya, bangsanya, sesama manusia dan makhluk lainnya. Nah, ini cara mengaplikasikan manajemen pada lembaga pendidikan Islam. Mungkin cukup sekian ya, atau cuma sedikit ulasan tentang konsep dasar manajemen lembaga pendidikan Islam. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.